Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati saudara dipenuhi oleh pengharapan dan sukacita dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi dan jalani hari ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kami dapat diberi kemampuan untuk memahami maksud-maksud-Mu dan sanggup melakukannya di hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terpilih dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kata-kata ini kita sangat menyadari dan meyakini itu juga ditujukan untuk kita orang-orang yang percaya kepada Yesus hari ini. Dan itu sangat relevan dengan kita. Sebab kita memang tidak melihat Yesus muka dengan muka. Kita tidak berjumpa dengan Yesus. Bahkan jarak antara kita dan cerita ini adalah 2024 tahun jika kita menggunakan waktu 2024 ini sebagai perhitungan. Saudara-saudara, namun kata-kata ini bukan hanya saja mengandung nasihat untuk menguatkan iman kita yang tidak melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi ada makna lain yang terdalam pada kata-kata ini. Saya ingin mengajak kita untuk belajar dari makna yang terdalam yang saya coba untuk temukan. Yang pertama adalah saya menemukan dan ingin mengajak saudara untuk belajar bahwa dalam kata-kata dan tindakan Yesus ini mengandung sisi kelembutan Yesus, kesediaan Yesus memberi dirinya, mengangkat dan menopang seseorang seperti Thomas. Thomas yang memiliki karakter yang berbeda dari murid yang lain, secara khusus dalam hubungan dengan iman. Jika murid-murid yang lain langsung percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas berbeda. Thomas mewakili orang-orang yang kritis, orang-orang yang tidak mudah percaya. Dan jika kita kaitkan ini dengan bagian iman, dari sisi iman, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh dari iman yang tidak boleh kita ikuti, yaitu menuntut untuk melihat barulah percaya. Tetapi jika kita hubungkan itu ke dalam hidup sosial kita tiap-tiap waktu dengan orang lain, maka karakter kritis, karakter tidak mudah percaya sesungguhnya menjadi satu contoh yang baik juga, bahwa dalam hidup sosial bermasyarakat kita membutuhkan karakter yang kritis, tidak mudah percaya pada cerita-cerita tertentu, harus kritis pada apa yang kita dengar, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi, kita tidak ikut-ikutan dengan hal-hal yang buruk. Itu yang kita mau belajar dari karakter kritis dari Thomas. Yang kedua, makna lain dari kata-kata Yesus ini mau menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus tahu persis bagaimana menangani, bagaimana menopang, bagaimana menjawab seseorang. Perhatikan Thomas yang karena karakter kritisnya bisa saja membuat ia menjadi orang yang panik, bimbang,
tidak mau percaya begitu saja, dijawab oleh Yesus dengan cara hadir dan mengizinkan Thomas menyentuh tubuhnya. Yesus mengizinkan Thomas untuk langsung mengulurkan tangannya seperti apa yang Thomas inginkan. Kalau kita membandingkan cerita dengan penampakan Tuhan Yesus kepada Maria dalam Injil Yohanes pasal 20 yang sama secara khusus di ayat 17, Yesus justru melarang Maria untuk jangan menyentuh Yesus. Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku. Ini artinya bahwa Yesus tahu bagaimana cara menangani setiap pribadi kita dengan karakter kita masing-masing. Maria yang langsung percaya itu, Yesus mengatakan kepadanya untuk jangan menyentuh tubuhnya. Tapi Thomas yang tidak percaya itu, yang menuntut untuk harus melihat, Yesus mengizinkannya untuk menyentuh tubuhnya. Bahkan mengelurkan tangan dan memasukkan ke dalam lubang pada lambungnya. Ini luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, kata-kata dan cara Yesus ini memperlihatkan bagaimana Yesus menyambut setiap pribadi dengan karakter kepribadian setiap orang yang berbeda. Karena itu kita tidak bisa menyamakan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain. Bagaimana cara Yesus menjumpai setiap kita. Itu berbeda. Nah, seperti kepada Thomas, apa adanya, Yesus menyambut Thomas. Yesus berkata, kalau engkau tidak percaya, karena tidak melihat, lalu kemudian menguatkan dia, percayalah. Nah, apakah kemudian kesalahan Thomas karena tidak melihat itu dan tidak percaya itu menjadi hal yang dipersoalkan oleh Yesus? Kita lihat di sini, sesungguhnya tidak. Yesus datang dan memberitahu kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Jika kita mengumpamakan Thomas seperti seorang yang sedang jatuh, seorang yang sedang terpuruk, maka kata-kata Yesus itu seperti seseorang yang memberikan kekuatan. Jika kita membayangkan seorang anak kecil yang sedang kalut, seorang anak kecil yang tidak mau percaya sesuatu, maka kata-kata Yesus ini seperti kekuatan dari orang tua bagi anaknya. Nah, saudara, jika mungkin kita seperti Thomas yang kurang percaya, undangan Yesus masih berlaku bagi kita. Luka di tangan Yesus dan di lambungnya yang mengalirkan darah bagi setiap orang masih berlaku. Kita meyakini itu. Kata-kata Yesus, ulurkan tanganmu, taruhlah jarimu. Mari kita ambil ke dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki kepribadian yang mirip seperti Thomas, atau kepribadian yang berbeda dari Thomas, tetapi membutuhkan kekuatan. Maka kita percaya bahwa panggilan Yesus, undangan Yesus, penguatan Yesus yang ia berikan kepada Thomas dengan mengatakan, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah jarimu. Kita juga berkata pada Tuhan, Tuhan, saya mau mengulurkan tangan saya dan menaruhnya pada tanganmu. Saya mau mengulurkan jari saya dan menaruhnya pada tanganmu. Bukan mungkin kita mau mencucukkan pada luka di lambungnya atau di tangannya. Tetapi tangan kita terulur pada tangannya.
jari-jari kita terulur pada jari-jarinya, sehingga kita menyatu dengan Tuhan dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas, dan jangan lagi engkau tidak percaya, menjadi kekuatan bagi kita untuk terus percaya bahwa Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas itu, meskipun secara fisik, secara jasmani, muka dengan muka, tidak akan menampakkan diri kepada kita. Tetapi dalam iman dan roh kita, kita percaya bahwa kita sanggup memiliki kekuatan untuk menemukan sisi-sisi yang lain, makna-makna yang lain, dari sekedar hanya nasihat, tapi lebih dari itu, mengenal Yesus dalam kelembutannya, mengenal Yesus yang memahami setiap pribadi, mengenal Yesus yang memberi dirinya untuk berjumpa dengan setiap pribadi. Amin.